Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesempatan untuk melanjutkan rutinitas kita sehari-hari. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pertemuan selanjutnya untuk hari ini kita akan membahas cara menentukan kebutuhan air bagi tanaman. Oleh karena itulah, sebelum memulai perkuliahan, mari kita buka dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan membaca doa memulai perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidni ilma warsukni fahma. Amin. Baiklah, mari kita bahas cara menentukan kebutuhan air bagi tanaman. Nah, untuk mengawali, kita harus memahami dulu pengertian evaporasi dan pengertian transpirasi. Evaporasi adalah perpindahan air atau uap air dari permukaan tanah dan permukaan air bebas ke atmosfer. Ini yang berpindah adalah air dalam bentuk uap air. Dari mana? Dari permukaan tanah, dari permukaan air bebas, itu bisa dari sungai, bisa dari kolam, bisa dari waduk, bisa dari danau, bisa dari lautan. Jadi kehilangan air dalam bentuk uap air dari permukaan tanah dan permukaan air bebas. Itu adalah evaporasi. Kemudian kita mengenal istilah transpirasi. Sama dengan evaporasi, transpirasi juga perpindahan air dalam bentuk uap air dari permukaan tanaman ke atmosfer. Jadi sedikit berbeda dengan evaporasi, kehilangan air dalam bentuk uap air dari tubuh tanaman. Maka saya mencoba memberikan satu ilustrasi tentang transpirasi dan evaporasi. Kalau air hilang dari permukaan tanah dan permukaan air bebas, ini dinamakan evaporasi. Tapi kalau air hilang melalui tubuh tanaman, melalui daun, melalui batang, dan seterusnya, itu namanya transpirasi. Gabungan antara evaporasi dengan transpirasi dinamakan evapotranspirasi. Nah, saya lanjutkan bahwa sebagian besar air yang diserap oleh tanaman akan digunakan untuk evapotranspirasi. Jadi, kalau kita mau mengukur kebutuhan air bagi tanaman, maka kita bisa menggunakan pendekatan dengan mengukur besarnya evapotranspirasi. Saya ulangi. Dulu pernah saya menyampaikan bahwa sekitar 90% air yang diserap oleh tanaman akan digunakan untuk transpirasi. Ya. Sebagian air yang diserap oleh tanaman akan digunakan untuk transpirasi. Oleh karena itulah kebutuhan air bagi tanaman meliputi kebutuhan transpirasi dan kebutuhan evaporasi. Gabungan dari keduanya adalah evapotranspirasi. Saya ulangi lagi, kalau kita ingin mengukur besarnya kebutuhan air bagi tanaman, maka kita bisa mengukur dengan besarnya laju evapotranspirasi. Tentu nilai ini hanya nilai pendekatan, tetapi walaupun hanya nilai pendekatan merupakan cara yang paling mendekati berapa kebutuhan air
bagi tanaman. Nah, untuk menentukan kebutuhan air bagi tanaman, ada 4 metode. Yang pertama, metode Blanik-Riedel. Metode yang kedua, metode radiasi. Yang ketiga, metode Penman. Dan yang keempat, metode panci evaporasi. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi laju evapotranspirasi. Ini artinya nanti yang akan mempengaruhi faktor-faktor yang akan menentukan juga besarnya air yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang pertama adalah suhu udara, suhu air, kecepatan angin, kelembaban tanah, kelembaban udara, tekanan udara, dan sinar matahari. Saya minta kalian nanti membuat satu resume ya ke-7 faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi evapotranspirasi sebagai penugasan. Ya. Saya berikan gambaran sedikit bahwa laju evapotranspirasi yang pertama dipengaruhi oleh suhu udara. Ya. Semakin tinggi suhu udara, maka laju evapotranspirasi akan semakin tinggi. Kemudian suhu air. Sama dengan suhu udara, semakin tinggi suhu air, maka laju evapotranspirasi juga akan semakin tinggi. Yang ketiga, kecepatan angin. Angin yang berasal dari daerah yang kering, ketika dia berhembus dengan kecepatan yang tinggi, maka kecepatan angin tersebut akan meningkatkan laju evapotranspirasi. Kelembaban tanah. Kelembaban tanah atau lengas tanah atau kadar air tanah bisa disebutkan, bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi kelembaban tanah, peluang terjadinya evapotranspirasi juga semakin tinggi. Kemudian kelembaban udara berarti kadar air atau kandungan air di udara. Semakin tinggi kandungan air di udara, semakin tinggi kelembaban air di udara, maka laju evapotranspirasi akan menurun. Yang keenam, tekanan udara. Tekanan udara berbanding terbalik dengan suhu udara. Kalau suhunya semakin tinggi, maka tekanannya semakin rendah. Maka tekanan udara yang semakin rendah akan meningkatkan laju evapotranspirasi. Yang ketujuh adalah sinar matahari. Ini penting karena sinar matahari mempunyai energi panas, dan energi panas itu mempengaruhi suhu di permukaan bumi, dan inilah yang akan meningkatkan laju evapotranspirasi. Ini artinya ketika malam hari, laju evapotranspirasi akan lebih rendah dibanding laju evapotranspirasi pada siang hari. Kita lanjutkan. Evapotranspirasi itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, tadi ada 7 faktor. Karena begitu banyaknya faktor yang mempengaruhi, maka untuk membuat formulasi, membuat rumus yang akurat untuk menentukan kebutuhan air bagi tanaman, itu menjadi sulit. Oleh karena itulah, maka kemudian ditemukan rumus yang lebih mudah walaupun merupakan nilai pendekatan. Jadi rumus yang digunakan nanti adalah rumus pendekatan untuk mengukur kebutuhan air bagi tanaman. Karena merupakan rumus yang menghasilkan nilai pendekatan, maka hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Artinya kebutuhan air di suatu daerah, di suatu tempat dapat diukur dengan rumus pendekatan ini, namun hasilnya hanya berlaku di tempat tersebut, tidak berlaku di tempat yang lain. Artinya tidak dapat digeneralisasikan. Kemudian setiap rumus memerlukan data pokok yang berbeda, maka rumusnya menjadi berbeda. Ingat tadi ada 6 metode mengukur
kebutuhan air bagi tanaman. Dan masing-masing metode memerlukan data pokok yang berbeda-beda sehingga rumus yang diajukan pun menjadi berbeda. Baiklah, kita lanjutkan. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi kebutuhan air bagi tanaman menurut FAO, Food and Agriculture Organization, Badan Pangan Dunia. FAO telah memberikan satu batasan yang dinamakan kebutuhan air bagi tanaman adalah tebal air yang dibutuhkan untuk memenuhi jumlah air yang hilang melalui evapotranspirasi. Ya, jadi sekali lagi, tebal air yang dibutuhkan untuk menggantikan jumlah air yang hilang melalui evapotranspirasi. Tebal air yang dibutuhkan untuk memenuhi jumlah air yang hilang melalui proses evapotranspirasi. Jadi air yang hilang itu harus diganti. Nah, penggantinya itulah namanya kebutuhan air bagi tanaman. Namun ada syaratnya. Tebal air yang hilang itu ada 5 syarat. Yaitu 1, tanamannya tumbuh sehat pada areal yang luas. Tanahnya cukup lengas tanah atau cukup kadar air tanah. Kesuburan tanahnya baik, lingkungan tanamannya baik, sehingga tanaman bisa tumbuh dan berproduksi dengan baik. Ini syaratnya. Jadi kalau kita mau mengukur kebutuhan air bagi tanaman, menurut FAO adalah tebal air yang hilang untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Syaratnya tanamannya harus sehat, harus tumbuh pada areal yang luas, tanahnya cukup mengandung lengas, kesuburan baik, dan tanaman tumbuh subur dan berpotensi produksi dengan baik. Inilah definisi dari kebutuhan air tanaman. Kebutuhan air tanaman disingkat atau disebut dengan ET crop, evapotranspirasi tanaman. ET singkatan dari evapotranspirasi. Jadi tadi dikatakan bahwa untuk mengukur kebutuhan air tanaman bisa menggunakan dengan mengukur besarnya evapotranspirasi tanaman. Untuk mengukur besarnya evapotranspirasi tanaman, kita bisa melakukan pendekatan dengan etanol evapotranspirasi tatapan. Nanti kita bahas bersama. Ini data klimatologi yang dibutuhkan oleh masing-masing metode yang digunakan. Ya, tadi ada 4 metode. Metode Blanik-Riedel, metode radiasi, metode Penman, metode panci evaporasi. Kita lihat masing-masing metode. Metode Blanik-Riedel, dia mensyaratkan 1, data terukur berupa temperatur. Kelembaban cukup data diperkirakan. Angin data diperkirakan. Sinar matahari data diperkirakan. Nah, itu metode Blanik-Riedel. Metode radiasi mensyaratkan atau kebutuhan datanya 1, temperatur data terukur. Kemudian kelembaban data diperkirakan. Angin data diperkirakan. Sinar matahari data terukur. Radiasi matahari kalau ada. Dan lingkungan data diperkirakan. Kalau metode Penman itu menghendaki temperatur data terukur, kelembaban data terukur, kecepatan angin data terukur, sinar matahari data terukur, radiasi kalau ada, dan lingkungan data diperkirakan. Panci evaporasi ini data kelembaban diperkirakan,
kecepatan angin diperkirakan, uap uap air itu harus terukur dan lingkungan juga harus terukur. Inilah metode-metode dan data klimatologi yang dibutuhkan. Semakin lengkap data terukur, berarti hasilnya akan semakin akurat. Baik, kita lanjutkan. Tadi untuk mengukur besarnya kebutuhan air bagi tanaman dengan mengukur ET crop atau evapotranspirasi tanaman, ET crop. Tetapi pendekatannya bisa menggunakan etanol atau evapotranspirasi tatapan. Ya. Evapotranspirasi tatapan atau evapotranspirasi referensi itu didefinisikan seperti ini. Laju evapotranspirasi dari permukaan luas tanaman rumput hijau setinggi 8-15 cm yang menutup tanah dengan ketinggian seragam dan seluruh permukaan tanah teduh tanpa satu bagian yang menerima sinar matahari secara langsung dan rumput tumbuh aktif tanpa kekurangan air. Jadi besarnya ET0 itu dengan mengukur laju evapotranspirasi dari tanaman rumput hijau, ya, dari tanaman rumput hijau. Persyaratan untuk mengukur evapotranspirasi tatapan yang pertama adalah rumput hijau setinggi 8-15 cm. Rumput menutup tanah dengan rapat, ketinggiannya seragam. Nah, karena rapat, maka seluruh permukaan tanah di bawah rumput teduh tanpa sedikit pun yang menerima sinar matahari secara langsung. Rumputnya tumbuh aktif tanpa kekurangan air. Kalau kita menemukan satu kondisi seperti ini, luas lahan permukaan luas tanaman setinggi 8-15 cm, menutup tanah dengan sempurna, ketinggian rumputnya seragam, seluruh permukaan tanah tertutup tanpa ada yang terkena sinar matahari secara langsung, rumputnya tumbuh aktif tanpa kekurangan air, maka itulah etanol. Evapotranspirasi tatapan, evapotranspirasi referensi. Nah, untuk merubah etanol ke ET crop atau evapotranspirasi tanaman, maka kita tinggal mengalihkan etanol dengan KC atau tatapan tanaman. KC atau coefficient crop adalah pengaruh sifat tanaman terhadap kebutuhan air bagi tanaman pada umumnya. Jadi sangat spesifik masing-masing tanaman karena masing-masing tanaman mempunyai atau memiliki KC, koefisien crop yang tidak sama. Lah, KC dikalikan etanol, maka akan dihasilkan ET crop. Ini etanol. Jadi ada iklim yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, ada radiasi, ada temperatur, ada kecepatan angin, ada kelembaban. Ini rumput. Rumput yang tumbuh dengan subur tanpa kekurangan air, ya. Tinggi rumputnya seragam, di bagian bawah rumput itu tidak terkena sinar matahari sedikit pun, ini dapat tumbuh, maka besarnya kebutuhan air bagi rumput ini itu bagi rumput dinamakan ET0 atau evapotranspirasi tatapan. Nah, ET crop atau evapotranspirasi tanaman itu adalah KC atau coefficient crop dikalikan etanol. Satuannya milimeter per hari. Nah, koefisien crop itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, jenis tanaman, umur tanaman, musim, kondisi cuaca, elevasi permukaan tanah, luas areal, lengas tanah, metode pemberian air, pengolahan tanah. Lah, kesekian faktor itu menentukan KC. Oleh karena itulah masing-masing tanaman di tempat yang berbeda, di musim yang berbeda, dengan luas yang berbeda,
dengan metode pemberian air yang berbeda, maka Kc-nya juga berbeda. Koefisien crop-nya juga berbeda. Sehingga nanti laju evapotranspirasi tanaman pun menjadi berbeda. Ini kira-kira begini gambarannya. Ini adalah evapotranspirasi tatapan. Ini adalah Kc faktor atau faktor koefisien tanaman, koefisien crop. Ya. Maka hasilnya adalah ET crop. Kira-kira gambarnya seperti ini. Lah kita akan mengukur ini. ET 0, nanti kita ukur ET crop dengan harapan kita akan mengukur ET 0, kemudian kita akan mengukur coefficient factor, untuk kemudian kita kalikan menghasilkan ET crop. Jadi nilai ini adalah nilai pendekatan. Baik, yang pertama adalah metode Blaine-Gradle. Ya. Metode Blaine-Gradle. Di sini rumusnya Cu sama dengan evapotranspirasi potensial. Adalah jumlah air yang dibutuhkan untuk evapotranspirasi pada suatu areal tanaman yang produksinya tidak terganggu oleh kekurangan air. Itu Cu. Jumlah air yang dibutuhkan untuk evapotranspirasi suatu areal tanaman yang produksi tanaman tersebut tidak terganggu karena kekurangan air. Artinya airnya cukup. Cu sama dengan K kali F. K itu koefisien, F faktor kebutuhan air, fungsi temperatur, dan persentase jam siang total tahunan. Etanol menurut metode Blaine-Gradle dengan formulasi P 0,46 T plus 8. P kali 0,46 T plus 8. Satuannya milimeter per hari. Etanol evapotranspirasi tatapan. C. Faktor penyesuaian yang tergantung harga minimum kelembapan relatif. Jam penyinaran dan kecepatan angin. Ini nanti menggunakan tabel. Faktor penyesuaian yang tergantung harga minimum kelembapan relatif, jam penyinaran, dan kecepatan angin siang hari. Dan P, rata persentase jumlah jam siang tahunan. Didapat dari tabel berdasarkan bulan dan letak lintang. Jadi nanti kalian akan bermain-main atau akan mencermati tabel-tabel yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai-nilai tertentu yang dibutuhkan untuk menghitung ET0. Harga kelembaban minimum. Harga kelembaban minimum itu kurang dari 20%. Harga kelembaban maksimum lebih besar dari 50%. Maka rata-rata kelembaban medium 20-50. Ya. Jadi kelembaban dikatakan minimum manakala kurang dari 20%. Kelembaban dikatakan maksimum manakala lebih dari 50%. Kelembaban dikatakan medium kalau kelembaban udaranya 20-50%. N per N, perbandingan jam penyinaran sesungguhnya dengan jam penyinaran yang mungkin terjadi. Perbandingan antara jam penyinaran yang sesungguhnya terjadi dibanding atau dibagi dengan jumlah penyinaran yang mungkin terjadi. Itu misalnya di daerah tropis penyinaran misalnya 12 jam. Tetapi karena ada awan, penyinaran hanya terjadi selama 8 jam. Maka 8 jam plus per 12 jam itu adalah nilai ini. Kemudian U siang hari atau kecepatan angin di siang hari, U itu kecepatan angin. Kecepatan angin pada ketinggian 2 meter. Ini data diperkirakan selama 24 jam. Kecepatan angin siang hari dengan atau kecepatan angin malam hari. Kecepatan angin siang hari dibagi kecepatan angin malam hari. Yang ketiga, metode radiasi. Rumusnya etanol sama dengan C kali W kali RS, satuannya milimeter per hari. Kita mulai dari RS. RS adalah radiasi matahari yang dinyatakan dalam evaporasi ekuivalen.
mm per hari. RS rumusnya adalah 0,25 plus 0,50 N per N kali RA. N per N tadi apa? N per N adalah jam penyinaran yang terjadi dibagi jam penyinaran yang semestinya atau yang seharusnya. Nilai RS. Kemudian W adalah faktor untuk memasukkan pengaruh temperatur dan ketinggian. Nilai W diperoleh dari tabel. Nah, kemudian C, faktor penyesuaian untuk memasukkan pengaruh kelembaban udara dan keadaan angin setiap hari. Nah, kita lanjutkan. RS ditentukan lamanya penyinaran, dipengaruhi oleh radiasi yang diterima atmosfer atau RA, transmisi radiasi, dan keawanan. N data terukur setempat, N kecil data terukur dari tempat tersebut, sedangkan N besar adalah didapat dari tabel yang tergantung letak lintang dan bulan. Jadi nanti kalian akan mendapatkan tabel-tabel yang bisa digunakan untuk membantu mengukur angka-angka dalam perhitungan kebutuhan air bagi tanaman. D, metode panci evaporasi. Ini rumusnya panjang. C, W kali Rn ditambah 1 min W kali F kali V kali EA minus ED, satuannya milimeter per hari. Kita mulai dari C. C, faktor penyesuaian yang tergantung kondisi cuaca siang dan malam. W, suatu faktor yang tergantung temperatur. Rn, radiasi neto dalam evaporasi ekuivalen, satuannya milimeter per hari. F, V, faktor yang tergantung kecepatan angin. EA min ED, perbedaan tekanan rata uap jenuh dengan rata tekanan uap yang sebenarnya, satuannya milibar pada rata temperatur. Ini 4 metode pengukuran penentuan kebutuhan air bagi tanaman. Walaupun ini adalah nilai pendekatan, tetapi memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kebutuhan air bagi tanaman. Ini panci evaporasi, kira-kira seperti ini. Demikian para mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau ada yang kurang paham, silakan kalian bisa bertanya melalui WA group yang sudah ada. Ada penugasan-penugasan yang akan kami berikan, nanti akan kami kirim ke WA group. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca doa mengakhiri perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi fanfa'ni bima alam tani. Semoga kalian tetap sehat. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Tidak kendur, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.